Halo guys, bertemu lagi sama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak kalian tuh berpikir bahwa perbedaan pendapat dan karya yang dimaksudkan untuk diskusi justru berujung pada tragedi yang tidak terduga? Hal ini tercermin dalam kasus pembunuhan Theo van Gogh di Amsterdam pada 2 November 2004 ketika ia menjadi sasaran serangan mematikan setelah merilis film kontroversial Submission bersama Ayaan Hirsi Ali. Apa yang awalnya menjadi bentuk ekspresi dan kritik sosial berubah menjadi pemicu kemarahan ekstrim yang berujung pada tindakan kekerasan oleh Muhammad Bouyeri. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Pembunuhan Theo van Gogh merupakan peristiwa tragis yang terjadi pada tanggal 2 November 2004 di Amsterdam dan tidak bisa dipisahkan dari rangkaian kejadian sebelumnya yang memicu ketegangan sosial di Belanda. Latar belakangnya bermula pada September 2004 ketika Theo dan Ayaan Hirsi Ali merilis sebuah film berjudul Submission yang ditayangkan di TV nasional. Film ini mengangkat isu kekerasan pada perempuan dalam konteks budaya Islam dengan pendekatan visual yang provokatif seperti menampilkan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di tubuh perempuan sebagai simbol penderitaan dan penindasan. Tujuan utama film ini adalah memicu diskusi publik tentang posisi perempuan dan praktek-praktek yang dianggap tidak adil. Namun, cara penyampaiannya justru menimbulkan kontroversial yang besar. Banyak pihak, terutama dari kalangan Muslim konservatif, menganggap bahwa film tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap agama dan juga kitab suci, sehingga memicu kemarahan yang meluas. Seiring dengan peningkatannya perhatian publik terhadap film tersebut, Theo mulai menerima berbagai ancaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memperingatkan bahwa keselamatannya dalam bahaya. Situasi semakin memanas ketika pada saat yang sama, Ali telah lebih dahulu menjadi target ancaman akibat pandangannya yang kritis terhadap Islam, bahkan hingga harus berada di bawah perlindungan ketat aparat keamanan. Meskipun kondisi tersebut menunjukkan adanya resiko yang nyata, Theo memilih menjalani kehidupan dan juga aktivitasnya seperti biasa-biasa aja. Ia dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan percaya bahwa dalam masyarakat yang demokratis, setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut terhadap ancaman kekerasan. Keyakinan ini membuatnya menolak perlindungan dari polisi karena ia merasa bahwa menerima perlindungan justru bertentangan dengan prinsip yang selama ini ia pegang. Di sisi lain, meningkatnya kontroversi ini tidak hanya berdampak pada individu aja, tetapi juga memperbesar ketegangan sosial di masyarakat Belanda yang pada saat itu tengah menghadapi isu sensitif seperti imigrasi, integrasi, dan juga hubungan antar agama. Perdebatan publik semakin tajam, dengan sebagian orang membela kebebasan berekspresi sebagai nilai utama dalam demokrasi, sementara pihak lain menekankan pentingnya menghormati keyakinan agama dan menjaga harmoni sosial. Dalam situasi yang semakin terpolarisasi ini, ancaman terhadap Theo tidak hanya dianggap sebagai resiko pribadi, melainkan menjadi cerminan dari konflik yang meluas dari masyarakat. Rangkaian peristiwa inilah yang kemudian menjadi latar belakang penting yang mengarah pada tragedi pembunuhan pada November 2004. Puncak kejadiannya terjadi pada pagi hari Selasa, tanggal 2 November 2004, sekitar pukul 08.45 waktu setempat, di kawasan Linnaeusstraat di Amsterdam Timur, Amsterdam. Saat itu, Theo sedang dalam perjalanan menuju tempat kerjanya, seperti hari biasanya, tanpa pengawalan keamanan meskipun sebelumnya telah mendapatkan ancaman. Situasi pagi hari di lokasi tersebut tergolong normal, dengan aktivitas warga yang mulai berlangsung. Namun kondisi itu berubah dengan drastis ketika Muhammad Bouyeri, seorang pria berusia 26 tahun yang berlatar belakang kewarganegaraan ganda yaitu Belanda Maroko, mendekati korban dengan menggunakan sepeda. Pelaku langsung melakukan serangan dengan
beberapa peluru ke arah Theo, menyebabkan korban terjatuh di jalan. Serangan tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah korban tergeletak dengan tak berdaya, Bowery mendekat dan juga melanjutkan aksinya dengan kekerasan menggunakan senjata tajam hingga memastikan bahwa korban tidak bisa bertahan lagi. Tindakan tersebut terjadi di ruang publik dan disaksikan oleh beberapa orang yang berada di sana, yang kemudian diliputi oleh kepanikan dan juga ketakutan. Ambulan yang datang ke sana tidak dapat menolong nyawa dari Theo karena dia telah meninggal di tempat akibat luka-luka yang dideritanya. Sebelum meninggalkan lokasi, pelaku melakukan tindakan simbolis dengan menyematkan sebuah surat pada tubuh korban dengan menggunakan pisau. Surat tersebut berisi pesan ancaman dan pernyataan ideologis yang ditujukan pada Ali, rekan Theo dalam pembuatan film Submission. Ali memang telah berada di bawah perlindungan ketat aparat keamanan karena sebelumnya telah menerima ancaman yang serupa, sehingga tidak menjadi target langsung. Setelah melakukan aksinya, Bowery melarikan diri dari lokasi kejadian, yang kemudian memicu pengejaran oleh aparat keamanan di wilayah tersebut. Peristiwa ini berlangsung dengan cepat, namun dampaknya terasa sangat luas, baik bagi saksi yang berada di tempat maupun masyarakat Belanda secara keseluruhan. Setelah melakukan aksinya, Bowery melarikan diri menuju Oosterpark yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian di Amsterdam. Pelarian tersebut berlangsung dengan cepat di tengah situasi yang mulai kacau. Sementara aparat segera merespon laporan dari warga dan juga saksi yang berada di tempat kejadian dengan mengerahkan sejumlah petugas ke arah taman dan juga sekitarnya, mengingat pelaku masih membawa senjata dan dianggap masih berbahaya. Upaya pengejaran ini berujung pada baku tembak antara Bowery dan juga aparat kepolisian. Dalam konfrontasi tersebut, pelaku sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya dapat dilumpuhkan. Insiden ini tidak hanya melibatkan pelaku dan juga polisi, tetapi juga berdampak bagi orang-orang yang berada di sekitar lokasi, sehingga situasi menjadi semakin tegang akibat baku hantam tersebut. Beberapa orang mengalami luka-luka, termasuk seorang petugas polisi dan seorang warga sipil yang berada di lokasi tersebut saat kejadian. Sementara itu, Bowery sendiri tertembak di bagian kaki, yang membuatnya tidak dapat melanjutkan pelariannya. Setelah berhasil diamankan, pelaku segera ditangkap dalam kondisi terluka dan kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selama perawatan tersebut, ia tetap berada di bawah pengawasan ketat aparat keamanan guna mencegah pelarian ataupun ancaman lanjutan. Penangkapan ini menjadi langkah penting dalam proses penegakan hukum, sekaligus menandai berakhirnya aksi kekerasan yang terjadi dalam waktu singkat, namun berdampak besar pada keamanan dan ketertiban masyarakat di kota tersebut. Pada hari yang sama dan hari-hari setelah di Amsterdam, masyarakat Belanda menunjukkan reaksi yang sangat kuat. Lebih dari 10.000 orang berkumpul di pusat kota untuk menggelar aksi solidaritas, mengenang Theo van Gogh, dan menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi. Wali kota saat itu, Job Cohen, menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya berkabung, tetapi juga menyuarakan tentang penolakan terhadap kekerasan. Perdana Menteri Belanda pada saat itu, Jan-Pieter Balkenende, menyerukan ketenangan nasional dan meminta masyarakat tidak terprovokasi. Namun dampak sosial dari pembunuhan tersebut sangat luas dan juga cepat. Dalam beberapa hari setelah kejadian, terjadi aksi balasan berupa penyerangan terhadap masjid, sekolah Islam, dan fasilitas keagamaan lainnya di Belanda. Ketegangan antar kelompok di masyarakat semakin tajam, terutama terkait isu imigrasi, integrasi, dan juga ekstremisme. Peristiwa ini juga memicu perdebatan nasional yang mendalam mengenai kebebasan berekspresi dan sensitivitas terhadap agama dalam masyarakat multikultural. Proses hukum terhadap Bowery berlangsung pada tahun 2005 di Belanda. Dalam persidangannya, Bowery secara terbuka mengakui perbuatannya dan menyatakan bahwa dia bertindak atas dasar keyakinan ideologis dan agama. Ia menyatakan bahwa dia nggak menyesal dan akan melakukan tindakan yang sama jika dia memiliki kesempatan. Karena tidak menunjukkan penyesalan dan dianggap berbahaya, pengadilan akhirnya menjatuhi hukuman penjara seumur hidup
kepada Bayeri. Selain itu, penyelidikan juga mengungkap adanya kemungkinan keterkaitan dengan jaringan radikal. Meskipun dalam aksi pembunuhan tersebut dia bertindak seorang diri. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini, guys. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Dari kasus pembunuhan Theo van Gogh, kita belajar bahwa konflik besar bisa berasal dari perdebatan pandangan yang tampaknya biasa, namun kemudian berkembang menjadi sesuatu yang berbahaya ketika disertai oleh kebencian dan juga ekstremisme. Theo dikenal sebagai sosok yang vokal dan provokatif dalam penyampaian pendapatnya, khususnya terkait isu agama dan juga kebebasan berekspresi. Namun peristiwa tragis pada 2 November 2004 di Amsterdam menunjukkan bahwa perbedaan pendapat jika tidak disikapi dengan benar dapat berujung pada tindakan kekerasan. Hal ini mengingatkan bahwa kebebasan berbicara harus diimbangi dengan kesadaran akan dampaknya dan bahwa intoleransi bisa muncul dari siapa aja, bahkan dari individu yang hidup di lingkungan yang sama. Lebih jauh lagi, kasus ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Film Submission yang dibuat bersama dengan Ali memicu perdebatan luas mengenai agama, perempuan, dan kritik sosial. Reaksi keras menunjukkan bahwa isu sensitif memerlukan pendekatan yang hati-hati, sekaligus membuka diskusi tentang sejauh mana kebebasan bersyarat dapat dijalankan tanpa memicu konflik. Tindakan Bayeri yang memilih kekerasan sebagai respon memperlihatkan bahwa ekstremisme tidak hanya merusak satu individu, tetapi juga mengguncang stabilitas sosial secara luas. Proses hukum yang berjalan setelahnya juga menegaskan bahwa keadilan tetap dijalankan secara objektif, meskipun di tengah tekanan publik dan ketegangan sosial yang tinggi. Pada akhirnya, peristiwa ini menegaskan bahwa toleransi, dialog, dan saling menghormati adalah fondasi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga beragama. Kewaspadaan terhadap radikalisme, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah tragedi yang serupa. Kasus ini juga menegaskan bahwa satu tindakan ekstrim dapat meninggalkan dampak panjang, tidak hanya bagi korban dan juga keluarganya, tetapi bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara kebebasan dan juga tanggung jawab, serta memperkuat nilai kemanusiaan adalah menjadi kunci agar kehidupan bersama tetap aman dan harmonis. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat ataupun ada hal yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikoreksi lewat kolom komentar, supaya aku bisa terus belajar untuk menyampaikan sebuah kasus dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih buat kalian sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku sangat menghargai setiap kritik dan saran dari kalian, karena semua itu akan jadi bahan pembelajaran berharga buat aku untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan semoga kita bisa tumbuh bersama dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian ada ide aku bahas kasus apa lagi, bisa langsung komen di kolom komentar. Kalau aku ada salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye.